Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan aplikasi sederhana yang berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi rincian persediaan barang yang berguna atau bermanfaat dan bertujuan untuk mengontrol keluar masuknya barang. Biasanya ini digunakan di lembaga maupun perusahaan. Semisal dari penerimaan, di sini saya memunculkan 4 barang yang diterima dengan tanggal, kode barang, kuantitas, dan satuan harga. Kemudian pada kita entrikan untuk pengeluaran. Di pengeluaran semisal pada tanggal 4 bulan 2 tahun 2022 sebanyak 5 barangnya itu habis. Dan ingat di sini ada tersedia sebagai pengontrol agar kita tidak kelebihan pada saat mengentrikan. Kemudian di tanggal 15 bulan 3 barangnya habis sebanyak 2 botol. Kemudian di tanggal 20 bulan 1 barangnya digunakan karena 1 buah. Kemudian di tanggal 3 bulan 3 barangnya habis sebanyak 12 biji. Seperti itu mengenai pengeluaran barang. Selanjutnya kita lihat di rekapnya. Bila barangnya ini habis, ini akan juga ikut habis atau nol. Seperti itu Bapak Ibu tentang aplikasi rincian persediaan barang. Kemudian bagaimana cara membuat aplikasi sederhana ini? Cukup mudah. Silakan simak video pembuatan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu semua, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat aplikasi sederhana rincian persediaan barang. Diawali dengan membuka aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Dari laman kosong ini kita mulai membuat formulirnya dulu. Formulir penerimaan barang terlebih dahulu. Kita ketik di sini penerimaan barang. Kemudian misal kita bisa menggunakan bulan atau tahun, tapi di sini saya menggunakan tahun 2022. Kemudian kita isikan tanggal, selanjutnya kode barang, kemudian uraian, kuantitas, satuan, harga, dan jumlah. Untuk lebarnya ini kita tata, semisal tanggal dan kode barang kita buat menjadi 11. Kemudian uraiannya di sini kita buat menjadi 25. Selanjutnya kuantitas di sini kita buat menjadi, samakan dengan ini 10,29. Satuan juga kita samakan, dan harga serta jumlah kita jadikan 10. Kemudian kita buat rata tengah dulu. Untuk kode barang kita wrap tag biar agak bisa turun. Kemudian kita buat posisinya di tengah seperti ini untuk kolomnya sudah jadi. Ini kita buat rata tengah dengan cara di blok, kemudian di merger, kita pertebal dan kita perbesar jadi 14. Ini juga sama, kita buat tebal. Semisal di sini kita butuhkan ini kita buat jadi kondisi tanggal. Kemudian kode barang cukup general, jadi kita taruh di posisi tengah. Kita coba, perlu diuji coba dulu. Semisal tanggal 3 bulan 1 tahun 22. Kemudian kode barangnya AA, misal 001 Romawi 122. Uraian semisal kertas. Kuantitas semisal kita isikan 5. Rem, harga
harga semisal 50.000, jumlah tinggal kita kalikan sama dengan kuantitas bintang harga, ketemu seperti ini. Kita posisikan dulu ratanya, kemudian kita blok sampai muncul kursornya plus ini, plus yang hitam kecil, kita tarik garis ke bawah. Nah seperti ini, tinggal kita menghapus ini dulu. Terus untuk jumlah kita blok menjadi seperti ini, terus kita buat jadi accounting. Ini untuk form penerimaan barang sudah jadi. Selanjutnya sheetnya kita rubah menjadi penerimaan, enter. Kemudian kita membuat sheet pengeluaran. Bisa kita ini kopikan ya, bisa kita copy terus kita pastekan di sheet 2, atau lebih cepatnya lagi, dari penerimaan ini kita klik kanan, kemudian kita pilih move or copy, kita taruh di sheet 2. Ini jangan lupa harus dicentang, create copy harus dicentang. Selanjutnya klik OK. Sheet penerimaan ada 2. Yang sheet penerimaan dalam kurung 2 kita rubah menjadi pengeluaran. Sama formatnya, tinggal kita menambahkan satu kolom lagi dengan cara kita blok menjadi gini. Sebelumnya kita buat hitam gini ya, kursornya menjadi hitam panah ke bawah, kita blok, klik kanan, kita pilih insert. Di sini kita kasih keterangan tersedia, maksudnya itu barangnya yang tersedia berapa nantinya, seperti itu. Terus ini dimampatkan dengan cara ini sampai muncul kursor seperti ini, klik 2 kali, klik yang sebelah kiri 2 kali, udah selesai. Kemudian nanti agar kita hanya bisa mengentri tanggal dan juga kuantitas, kita kopikan yang ada di sini, barang yang ada di sini. Semisal ini tadi kita tuliskan tanggal 2 bulan 1 22, barangnya kode barangnya 001 Romawi 1 22, misal aja kertas, kuantitas 5, satuannya katakan rim, harga 50.000. Misal ini sebagai pedoman kita untuk menata aplikasinya. Kemudian kode barang, semisal di sini saya menggunakan rumus if ya, sama dengan if kita taruh pada sheet penerimaan ini, kita sama dengan apabila nanti halamannya kosong kita jadikan kosong, bila halamannya ada isinya kita samakan dengan halaman tersebut, kemudian di enter. Nah, selanjutnya untuk uraian kita buat sama. Uraian kita taruh di sini dulu, ini pas di tengah, sama dengan if, atau kita drag saja. Kita drag saja sampai di sini, semacam ini. Baru yang ini kita taruh rata kiri. Kemudian ini juga bisa dengan cara di copy seperti ini, baru di enter, atau ininya kita rubah, kemudian kita pilih ke satuan, ini juga sama, kita blok dulu, pilih ke satuan, baru di enter. Kemudian untuk harganya, berhubung ini kan sama harga satuannya, kita drag saja, jadi tinggal ini kita rubah menjadi accounting, atau kita klik tanda koma, ini sudah jadi. Terus selanjutnya bagaimana? Kita blok dulu, kita tarik ke bawah atau kita drag ke bawah. Ini juga sama, kita drag ke bawah. Ini kok value,
Biar mengatasi agar tidak valuo seperti ini sebelumnya kita buat kosong, kita ganti dengan angka 0 ya. Kemudian kita tarik garis ke bawah seperti ini Bapak Ibu contohnya. Nah, sekarang sheet penerimaan sudah, sheet pengeluaran sudah, baru kita membuat sheet rekap. Kita membuat sheet rekap. Untuk di sheet rekap ini kita tuliskan dulu rekap rincian persediaan barang. Rincian persediaan barang. Tadi tahunnya 2022. Diawali dari tanggal, kemudian kode barang. Kalau semisal seperti ini terlalu lama, bisa kita langsung mengcopy dari penerimaan, tanggal sampai uraian, kuantitas ya. Sampai sini kita copy dulu. Kita copy, kita masukkan ke rekap. Kita paste. Pastanya pilih yang ini Bapak Ibu, caps core column width atau paste W. Sudah selesai. Kemudian di sini kita tulis penerimaan. Selanjutnya kita kopikan kolom ini. Kita pastekan yang sama. Terus ini kita blok dulu, kita taruh di tengah. Kemudian ini kita merger. Sama ini juga di blok, kemudian di merger. Blok kemudian di merger. Kemudian kita border. Ini juga sama, kita blok, kita copy, kita taruh di sini, kasih selah dulu, kemudian paste seperti ini. Tujuannya untuk kita rubah menjadi pengeluaran. Kemudian di sini kita copy, kita pastekan jadi tanggal. Maksudnya tanggal di sini ada tanggal pengeluaran. Kemudian kita buat ini, kita blok, copy, pastekan ke sini. Kita blok, kita ketik di sini sisa sebagai penanda sisa barangnya. Baik Bapak Ibu, di sini tinggal kita blok dulu seperti ini. Satu dulu. Nah, kolom sudah jadi, kita percantik dulu yang atas. Kita blok, merger. Ini kita blok, merger. Blok keduanya bird, kita perbesar jadi 14. Ini juga sama, kita buat bird seperti ini. Ini kolom untuk rekapnya sudah selesai. Tinggal kita memasukkan rumusnya tadi. Baik Bapak Ibu, untuk memasukkan rumusnya, semisal ini kita bisa dengan menggunakan fungsi if sama dengan if. Kita pilih di sini, langsung kita menuju ke penerimaan, kita klik, kemudian kita kasih sama dengan, apabila halaman selnya nanti kosong, nanti munculnya juga kosong. Bila ada isinya sama dengan sel tersebut, baru kita enter. Ini kita ganti menjadi tanggal. Kode barang taruh di tengah dulu, tinggal kita geser, drag ke sampingnya. Uraian juga kita drag ke samping. Untuk uraian kita taruh rata kiri. Terus ini juga kita drag ke samping.
rubah menjadi number, kita posisikan di tengah, kita drag ke samping kanan, kemudian ini kita jadikan akunting. Selanjutnya untuk jumlah kita buat sama dengan kuantitas di D6 dikalikan harga, enter. Kemudian ini nanti kalau seumpama kita tarik ke bawah, nanti pasti hasilnya valuable. Untuk mengatasi hal tersebut, ini kan sebelumnya rumusnya if apabila di sel F5 penerimaan F5 ini kosong sama dengan kosong, hasilnya nanti 0. Seperti itu. Kemudian tanggal kita bisa menggunakan fungsi if sama dengan if kurung buka di pengeluaran tanggal sama dengan kosong adalah kosong bila ada isinya sama dengan di A5 pada sheet pengeluaran. Kemudian untuk nanti mencoba hasil dari kita membuat rekap pengeluaran, kita isikan dulu. Misal di sini di tanggal 4 bulan 2 kuantitasnya tadi semisal ini kuantitasnya habis sekian, direkap. Ini kita rubah menjadi tanggal. Salah ngeklik, yang kita pilih sort seperti ini. Kemudian kita posisikan di tengah kuantitas sama, yaitu sama dengan if kurung buka, kemudian kita klik ke pengeluaran. Tadi yang kita mau ambil adalah kuantitas sama dengan bila kosong adalah kosong, bila ada isinya sama dengan kuantitas. Kita taruh di tengah, kemudian kita drag ke kanan sampai di harga. Kemudian sampai di harga kita buat accounting untuk mengantisipasi biar tidak terjadi value kosongnya, ini kita jadikan 0 seperti ini. Kemudian kita baru masukkan rumus kuantitas di I6 dikalikan harga satuan di K6, baru di enter. Sudah accounting. Kemudian untuk membuat sisa dari kuantitas dulu, kuantitas yang ada di penerimaan dikurangi kuantitas yang ada di pengeluaran, baru kita enter. Sebelumnya kita blok dulu dan kita taruh di tengah. Satuan katakan di sini kita buat sama dengan, lalu kita arahkan di pengeluaran ataupun di satuan penerimaan salah satu. Semisal saya taruh di pengeluaran, baru kita enterkan. Harga satuan berhubung ini sama, kita klik sama dengan, kita taruh di harga sini, baru di enter. Jumlah sama dengan kuantitas dikalikan harga satuan, baru di enterkan. Seperti itu. Kemudian kita blok dan kita drag ke bawah. Seperti ini. Bila terjadi seperti ini, muncul value seperti ini, kemungkinan kita ada yang salah rumusnya.
pengeluaran dan rekapnya. Untuk mempercantik tampilan, kita bisa mengeblok ini, lalu kita pilih, semisal ini kita pilih warna hijau yang muda, kemudian ini kita blok, kita pilih warna abu-abu, maksudnya agar tidak sampai mengentrinya ke sini. Kemudian di pengeluaran juga sama, semisal ini kita blok dengan warna kuning, kemudian yang sudah memakai rumus ini kita kasih blok dengan abu-abu, ini juga sama, bersedia kita blok, kita kasih abu-abu, yang ini juga sama, kita kasih abu-abu. Jadi ini tinggal mengisi tanggal dan kuantitas. Kemudian direkap, kita blok bagian atasnya menjadi abu-abu, misal seperti ini. Kemudian jumlah kita blok 1, blok 2, dan blok 3 kita buat jadi bold. Kemudian pengeluaran sudah bold, ini juga sama. Baik, sampai di sini. Kemudian untuk sebagai pintasan agar kita tidak mengeklik dan ini semua, kita buat di C3, kita lempar di bagian depan, kita ganti nama sheetnya menjadi data. Lanjutkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita membuat judul semisal aplikasi rincian persediaan barang. Kita blok sampai katakan I, kita merger, kita perbesar, kemudian kita buat bold. Sekian. Seumpama kurang panjang kita tambah sampai K, kita merger, klik 2 kali. Selanjutnya untuk pintasan kita buat semacam tombol dan kita klik insert, kemudian pilih shape, semisal ini kita buat di sini. Kemudian kita masukkan yaitu penerimaan. Letaknya kita blok dulu, kita di tengah, pas di tengah, kemudian diperbesar dan dibuat bold. Kalau seumpama tempatnya kurang, kita tarik garis seperti ini. Nah, kita perbanyak dengan cara copy, paste 1, 2, kita geser, kemudian kita geser. Misalnya ini penerimaan, kita buat warnanya sesuai yang tadi, hijau, kemudian ini kasih warna kuning. Kalau tulisan tidak terlihat, kita rubah menjadi hitam. Terus pengeluaran kita kasih warna misalnya merah. Kita ganti dulu pengeluaran, terus kemudian rekap. Selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira ini sudah. Kita buat pintasannya. Pintasan menggunakan hyperlink. Misal ini kita klik, pilih draw. Kalau tidak terlihat di sini, kita pilih insert, pilih ini Bapak Ibu, hyperlink. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih ini Bapak Ibu, please in this document. Ini tadi kita buat di penerimaan, kita arahkan ke penerimaan, klik OK. Kemudian pengeluaran, kita pilih hyperlink, terus kita pilih pengeluaran, klik OK. Kemudian untuk rekap bisa langsung dari insert terus pilih hyperlink, atau kita klik kanan, pilih hyperlink, dilanjutkan ke sini, sheet yang diharapkan, kemudian kita klik OK. Itu Bapak Ibu, kita coba penerimaan, kita klik langsung masuk ke sini. Kemudian
kita buat pintasan untuk kembali ke data. Misal kita pilih ini tadi, kita buat di sini, kita masukkan misal data, kita posisikan di tengah, kita coba buat perkecil dan buat seperti ini. Bisa kita klik kanan, pilih hyperlink, kemudian kita klik ke data. Kembali sebelumnya. Kemudian nanti kita taruh di pengeluaran dan rekap. Bisa kita buat lagi seperti ini, atau kita ini klik kanan biar tidak muncul seperti ini, muncul tangan seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih copy. Kita selanjutnya menuju ke pengeluaran dan kita pastekan di sini. Taruh di sini, misal. Kita coba. Kemudian pilih ke rekap. Kita taruh di sini, terus kita pastekan. Misal seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah jadi, silakan digunakan trik ini untuk dikembangkan oleh Bapak Ibu semua. Untuk lebih tampilan lebih menarik, mungkin bisa kita tutup bagian sheetnya ini dengan cara pilih file, klik option, advanced, kita arahkan ke bawah, gulir ke bawah, kita cari yang namanya show sheet tab. Centangnya kita hilangkan, kita pilih OK. Tinggal kita bisa klik seperti ini, kembali seperti ini, dan seperti ini. Begitu Bapak Ibu, mungkin pembuatan aplikasi sederhana tentang rincian persediaan barang bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu semua agar menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri ini.